Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dwi Tato. Ya, untuk kalian yang ingin menjadi YouTuber sukses bisa ciplak ya cara ini, yang baru pertama kali, yang benar-benar dari nol, tidak bikin video dan belum ada subscriber. Kalian itu minimal harus mempunyai kamera, mau itu handphone atau kamera digital bebas. Tapi yang saya akan jelaskan di sini, berbisnis di dalam video atau menjadi YouTuber bisnis itu bisa dipakai ya. Jadi seperti ini logikanya. Karena harus memakai kecerdasan, saya akan menjelaskannya ketika kita mempunyai modal di dunia di dunia real ya. Untuk membuka toko, logisnya seperti ini. Contoh, ada yang ingin membuka usaha warung retail atau seperti warung sembako, itu modal awal. Untuk belanja dia mempunyai uang 50 juta, dan untuk sewa toko minimal 1 tahun sekitar 15 juta, jadi total 65 juta. Berapa tahunkah uang itu atau modal kita akan balik? Itu pasti membutuhkan waktu yang lama ya. Dan itu sangat lama sih, dan sangat capek. Harus belanja tiap hari, harus menunggu tokonya. Nah, kita sampingkan. Untuk uang bisnis pertama yang 65 juta kita alokasikan kepada YouTube. Gimana caranya? Caranya kita harus bikin channel, bikin video, apapun videonya, bila perlu berkonsep, membayar editing. Setelah itu paling ya modal pertama 1 juta. Nah, yang berapa ya, 69 juta itu kita beli handphone second. Kenapa beli handphone second? Jadi caranya kita harus nonton video pertama, kita pakai device itu. Jadi kan YouTube ini punya standar ya. Kalau ingin monetisasi kita harus ada 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Untuk mencapai itu biasanya susah banget kalau kita nggak cerdas ya. Jadi alokasi bisnis ini kita bisa membalikan modal itu dengan tahap kurang dari 1 tahun. Itu bisa sekali sih menurut saya ya. Jadi seolah-olah kita mempunyai bisnis atau mempunyai perusahaan, tapi perusahaannya soal channel YouTube. Karena ketika kita mengaktifkan AdSense dengan device tersebut, mungkin taruhlah ketika mempunyai modal sekitar 69 juta, itu mendapatkan 69 handphone device ya. Jadi ketika kita mempunyai AdSense aktif 24 jam, channel kita ditonton oleh device tersebut. Alokasi pendapatan itu tergantung iklan. Bisa mungkin dalam jarak waktu yang 6 bulan pun bisa balik sih menurut saya, hitung-hitungan AdSense. Karena sekarang sudah lumrah penghasilan YouTuber atau yang udah terkenal itu hampir ratusan dan miliaran pun ada juga ya, seperti Just No Limit, Deddy Corbuzier dan lain-lain. Mereka mempunyai penghasilan tersebut di dalam YouTube dan bahkan bisa mengalahkan penghasilan yang sekolah tinggi di perusahaan yang besar sekalipun. Jadi untuk orang awam pun bisa menghasilkan uang atau pendapatan yang lebih dari
keterampilannya. Ibarat ijazah itu ya kita sampingkan aja. Kalau di dunia YouTube ini banyak orang yang belum paham soal ini. Nah, di sini saya nge-share soal ilmu ini karena mau nggak mau orang-orang ini saat pandemi mencari usaha atau bisnis yang bisa menghasilkan dengan seefisien waktu. Menurut saya salah satunya seperti yang saya bilang tadi, membuat channel sendiri dan membeli device tersebut untuk channel kita. Jadi gini, belilah handphone yang second, device yang akan membantu nanti dengan harga secondnya. Cari teman atau orang-orang yang suka jual beli handphone. Kita beli handphone yang harga apa ya namanya tuh? Harga distributor. Jadi ketika ya taruhlah kalau misal YouTube kita tidak mencapai uang yang kita inginkan atau kita bosan untuk usaha YouTube, handphone itu bisa kita jual lagi dengan harga yang sama. Dan itu menurut saya tidak mungkin sih. Karena nanti kalian tahu kalau misalnya udah membuktikan apa yang saya omongin ini, penghasilan dari modal kita yang awal tuh insya Allah akan melebihi modal awal kita untuk di bawah 1 tahun. Dan itu bisa kita pakai selama yang kita inginin. Kalau belum mau upgrade, ya udah pakai aja. Tapi tetap bikin video, kalau bisa usahain 1 hari 1 kali ya. Jadi ketika bahasa gaulnya tuh GB ya, kita meng-GB banyak video ya otomatis banyak iklannya juga. Gitu aja deh. Jadi nggak harus panjang-panjang ngejelasinnya, mungkin kalian juga udah mengerti ya. Semakin banyak device yang nonton, semakin banyak iklan yang masuk. Dan penghasilan itu tergantung iklan yang dipasang oleh YouTube ke channel kita. Jadi bijaklah dalam usaha di tahun 2002 ini. Semoga berhasil. Kalau mau tanya-tanya, sharing, bisa komen di bawah. Nanti saya arahkan ke grup WhatsApp. Kita ngobrol-ngobrol di sana atau kita bisa berpartner bisnis. Dan saya jamin kalau nggak balik modal dalam jangka waktu 1 tahun, uang kembali deh. Pasti. Itulah. Ada cara-cara yang lain yang bisa mencepatkan, ya terutama soal penghasilan di AdSense, itu sangat menggiurkan. Kita tidur pun jadi uang. Itulah rahasia di mana para YouTuber besar mempunyai kantor-kantor, dan di dalam kantornya banyak orang ya. Kalau secara logika YouTuber besar itu cukup 1 editing, 1 apa ya namanya tuh yang tukang meeting lah, 2 cukup menurut saya sih. Tapi dilihat dari video-videonya, di vlog-vlognya, orang-orang tersebut itu lebih dari 10-15 orang. Dan kerjaannya apa kalau bukan seperti itu? Ya oke lah, pokoknya itu tips dari saya. Mau usaha ini silakan, mau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting saya udah share ilmunya, saya nggak pelit bahwa ada sesuatu yang bisa kita